Ya, kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan tema kita pada malam hari ini yaitu yang muda yang terpapar. Kami akan mencoba terhubung dengan beberapa narasumber. Yang pertama saya punya ada Mas Emil Elistianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat malam Mas Emil. Waalaikumsalam Sehat ya Mas ya? warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Terima Alhamdulillah. kasih sudah bergabung ini kalau tidak salah 3 kali saya sudah ngobrol sama Mas Emil. Jangan bosan ya Mas Emil ya. Mas Emil, kalau kita bicara update terbaru di Jawa Timur, seperti apa secara umum? Ya, kita tentunya mengapresiasi betul kerja keras dari seluruh pihak, termasuk tenaga-tenaga kesehatan, sehingga kita melihat angka kesembuhan yang semakin baik, penyebaran relatif dalam kondisi kurva yang landai, walaupun menurut kami tentunya ini harus tetap bergeser dari landai menjadi turun. Ini yang kita terus berjuang, dan di sisi lain dengan kesembuhan yang meningkat dan kurva yang melandai, kita berharap bahwa ini artinya akan ada penurunan kasus aktif, dan ini akan semakin memberi ruang bagi fasilitas kesehatan untuk bisa lebih optimal lagi dalam menjaga antara kondisi dirinya sendiri dan juga dalam melayani masyarakat. Baik, Mas Emil, kalau kita bicara banyak sekali kepala daerah khususnya yang kaum muda seperti itu terpapar corona, dan ini juga seiring dengan ada hasil temuan terbaru di WHO menyebutkan bahwa sebenarnya usia muda tidak semerta-merta kebal seperti itu. Kalau dari pribadi Mas Emil sendiri, Anda sebagai pemimpin daerah banyak bertemu orang, terpapar orang dari berbagai macam tempat seperti itu. Apa kiatnya Mas Emil agar tetap stay fit, stay healthy seperti ini? Baru saja tadi pagi kami memberikan pembekalan bersama dengan Deputi BNPB Republik Indonesia kepada salah satu kampus swasta, UK Petra. Kita memperkenalkan sebuah aplikasi yang namanya Inarisk. Inarisk ini bisa melakukan personal assessment terhadap resiko-resiko COVID-19. Di antara beberapa pertanyaannya juga adalah bagaimana pola hidup kita, bagaimana kedisiplinan kita dalam mengkonsumsi nutrisi dan juga melakukan exercise. Nah, sebenarnya ini masyarakat kami anjurkan untuk memanfaatkan aplikasi Inarisk ini, ada di OS Apple dan Android, untuk bisa melakukan personal assessment, kemudian resiko di tingkat keluarga dan resiko di tingkat lingkungan. Nah, disinilah kemudian bisa jadi guidance buat kita, bagaimana kita bisa meminimalisir. Saya tidak bisa mengatakan resiko itu hilang ya, tapi kita minimalisir kira-kira. Jadi ya tentunya kedisiplinan untuk yang bahaya kan begini, kita merasa dengan pakai masker kita terlindung. Betul. Padahal jaga jarak itu juga penting. Karena apa? Karena kalau misalnya kita yang pakai masker, tapi ada orang yang positif COVID tidak berpakai masker, risiko itu masih tinggi untuk kita sebenarnya. Oke, berarti dengan tadi Anda bersama teman-teman di Jawa Timur ada Inarisk tadi, personal assessment, bagaimana kita istilahnya tadi menjaga diri sendiri. Karena kalau kita terkena, bukan hanya bicara diri sendiri, terdampak juga sosial, orang-orang di sekitar kita punya resiko yang sama, ya Mas Emil ya. Nah, kembali Mas Emil, kalau bicara anak muda, milenial, kita tahu aktivitas sangat ya let's say moving dan aktif gitu, termasuk Anda juga. Anda melihat bahwa concern kita kepada anak muda yang aktivitasnya sangat aktif dan sekarang sudah mulai agak longgar. Bagaimana agar mereka tetap jaga kesehatan dan tidak menjadi sumber penyumbang tertinggi? Karena di beberapa negara ini anak muda aktivitasnya yang membuat ini angka corona semakin tinggi. Pak Kepala BNPB pernah menggunakan istilah yang agak agak menarik ya, bahkan keras, yaitu silent killer gitu. Karena memang anak muda ini punya tendensi kalau dia terkena COVID mungkin tanpa gejala atau asimptomatik. Nah, inilah mungkin yang kadang-kadang menimbulkan berbagai macam tafsir gitu. Pada saat kita mengatakan silahkan yang muda beraktivitas, ini sebenarnya bukan dilandasi oleh fakta bahwa yang muda tidak bisa terpapar ya, tetapi kemungkinan dia untuk kemudian mengalami gejala yang serius itu relatif jauh lebih kecil dibandingkan yang usianya lebih senior. Tetapi
kalau dia memiliki komorbid atau kondisi fisiknya kurang prima itu tetap beresiko. Inilah sebabnya yang muda pun harus muda yang fit ya, muda yang kondisinya baik dan tidak kemudian dia relatif tidak kemudian dia bebas dari risiko COVID, tetap memiliki risiko COVID. Nah inilah sebabnya tidak ada kemudian diabaikan itu yang namanya syarat-syarat menggunakan masker, jaga jarak dan mencuci tangan kepada yang muda juga harus melakukan. Tapi begini, artinya semua protokol ini ditujukan untuk meminimalisir. Baik. Tapi kita tidak bisa menjamin risiko itu hilang. Nah, kalau misalnya seseorang terkena, apabila dia usianya relatif lebih tua, memang ini kemudian kemungkinan mengalami gejala yang lebih berat itu lebih tinggi. Nah, inilah yang kita ingin melindungi. Kita berharap bahwa yang kemungkinan mereka apabila terkena atau terpapar itu tinggi risiko untuk kesakitannya, ini yang kemudian kita coba minimalisir exposure-nya di aktivitas sehari-hari. Oke, Mas Emil, kalau bicara kebijakan sendiri di Surabaya, kita tahu bahwa anak muda identik dengan tadi perkantoran. Kita tahu ada klaster perkantoran, sekarang juga banyak sekali akses tempat publik dibuka, tempat olahraga sendiri juga beberapa dibuka kemarin lalu ditutup. Kalau di Surabaya sendiri, bagaimana Anda menekan ancaman dari klaster perkantoran seperti yang terjadi di Jakarta dan juga klaster-klaster yang melibatkan anak muda? Ada special treatment seperti apa? Ya, kita harus sadari lah, di kuartal kedua ekonomi Indonesia turun 5,3 dan di Jawa ini turunnya besar. Kita bersyukur bahwa Jawa Timur relatif penurunannya paling mendingan dari yang lain ya, 5,9 sedangkan yang lain bisa 5,94, 5,98, 7 bahkan sampai 8%. Ini masalah kehidupan kita. Beraktivitas, berkantor, bahkan pergi ke rumah makan itu bukan untuk senang-senang, itu memutar roda kehidupan. Karena ekonomi itu bergerak dengan konsumsi. 60% dari ekonomi makro di Jawa Timur ini itu digerakkan oleh konsumsi. Konsumtif dan konsumsi berbeda ya. Artinya bahwa ini memang bagian dari mencoba untuk kita bisa survive di tengah pandemi. Survival ini ada survival medis dan survival ekonomi. Namun demikian kita tidak boleh kemudian gegabah dalam mengabaikan resiko-resiko medis tersebut. Nah ini sebabnya kita menyadari kantor misalnya buka. Bahkan pada saat PSBB pun pasar boleh buka. Padahal jelas-jelas pasar menjadi klaster. Kenapa? Karena memang kita tidak punya kemudian pilihan dengan kondisi ini gitu ya. Loh bisa Pak, ini buktinya pemerintah memberikan bantuan gitu ya. 13 juta pegawai di bawah 5 juta, 12 juta UMKM, berapa juta. Betul, tetapi kami pernah menghitung di Jawa Timur misalnya. Per bulan itu kontribusi konsumsi terhadap GDP Jawa Timur di 2019, angka 2019 itu kisaran 120-an triliun kurang lebih. Nah, pemerintah ini dalam menggelontor bansos pun tidak akan bisa kemudian berkontribusi sampai lebih dari 10% konsumsi. Gitu. Jadi ini artinya memang kita tetap harus menggerakkan roda itu tadi. Roda. Nah, tapi sekali lagi kemudian jangan diartikan artinya lebih penting uang daripada nyawa, bukan. Tetapi bahwa memang hari ini kita punya pengetahuan yang cukup, kesadaran yang cukup, insya Allah perangkat yang cukup untuk mengendalikan resiko tersebut. Begitu. Jadi artinya masker, obat, nutrisi, ya, kemudian sarpras pendukung, sanitizer, ketersediaan wastafel. Kan sempat di awal-awal tuh orang mau beli sabun aja kan rebutan di luar negeri kan. Nah ini kan relatif sekarang sudah relatif ini aksesibel. Lebih mudah. Nah masker dulu orang ngabisi masker medis, sekarang masker kain pun ternyata untuk memberikan perlindungan satu sama lain cukup baik ya. Nah inilah situasi berbeda dari pertama kali pandemi ini keluar. Kalau ditanya loh Pak kenapa standarnya berubah? Ya karena memang yang perlu kita sadari bersama ini pandemi yang nggak pernah kita alami. Terakhir terjadi 1 abad yang lalu katanya dengan Spanish flu. Jadi memang kita terus mencari balance, mencari keseimbangan antara bertahan untuk hidup dan menjaga kesehatan kita. Baik, saya setuju bahwa ya belum ada blueprint kalau kita bicara terkait COVID ini. Walaupun ya di abad-abad sebelumnya ada Spanish flu itu juga agak jauh berbeda. Nah, Mas Emil, kalau kaitannya ini agak personal mungkin. Kalau di keluarga sendiri, Mas Emil menerapkan protokol kesehatan apa? Seperti misalnya kalau lagi di rumah bersama keluarga, apa yang do and don'ts-nya nih?
Kalau dari luar rumah, apalagi kita tahu kita dari luar rumahnya ini bertemu banyak orang di tempat yang durasinya panjang, ya anak-anak nggak akan mau ketemu saya dulu sebelum saya mandi ganti baju minimal. Ya, Oke. dan ya kita di rumah itu di setiap meja ada sanitizer gitu. Kalau memang kita nggak sempat ke wastafel, minimal kita pakai sanitizer itu meminimalisir gitu. Jadi apa kita membangun sebuah culture dan memang harus diakui kita keluar ini jauh lebih jarang dibandingkan biasanya jadinya. Kalau untuk Ya. konteks yang non esensial ya gitu. Jadi apa ya sama seperti keluarga-keluarga yang lain ya kita mencoba betul-betul untuk meminimalisir. Artinya ya, ruang tamu kami memang mau nggak mau harus terima tamu, tapi anak-anak dijauhkan betul dari mengakses ruang tamu. Kita ada pintu yang menutup antara ruang tamu dengan ruang dalam, sehingga kemudian ini bisa meminimalisir lah gitu. Baik, jadi memang tadi untuk di keluarga sendiri Anda menerapkan protokol kesehatan yang memang ya pada umumnya juga ketika sebelum ketemu anak harus bersih-bersih dulu, shower dulu seperti itu. Nah, Iya. kalau nutrisi, Mas Emil, ada yang berbeda tidak kalau nutrisi selama ini? Apa yang Anda konsumsi atau emang harus jamu kah atau buah seperti apa? Buah ya ini banyakin, Oke. buah, kemudian ya kita sempetin lah untuk kemudian exercise Baik. ya, cari sinar matahari, katanya sekarang malah yang bagus sekitar jam 10, jadi ya sempetin keluar untuk dapat exposure sinar matahari, kemudian kembali lagi ke nutrisi ya banyak-banyak minum. Itu katanya menolong juga, hydrating ya, hydrating yourself itu penting. Kalau di lingkungan Gerahadi atau di acara-acara pemerintah provinsi itu kita ada namanya apa minuman corona, maksudnya itu minuman herbal yang memang hangat dan benar-benar mengandung rempah-rempah yang katanya juga bagus untuk meningkatkan imun tubuh. Kemudian susu. Ada susu juga yang kemudian katanya mengandung banyak sekali vitamin dan juga nutrisi yang bagus. Ya itu kira-kira bocoran di mana di Jawa Timur kita ini. Karena there's no other choices ya untuk tetap sehat lah, itu intinya bahwa harus tetap sehat. Kalau timbangan kita kurang bersahabat ya maklum dulu lah sekarang, maklum dulu lah. Yang penting kita sehat. Tapi nggak berarti timbangan nggak bersahabat karena kita makan yang nggak sehat juga. Jangan kemudian makan yang kelebihan minyak lah dan sebagainya gitu, itu jangan. Tapi kalau ya karena kita ingin sehat kemudian kita banyak minum susu dan sebagainya gitu ya, atau kadang-kadang kan yang namanya minum jamu nggak pakai gula Jawa kan stres juga kita ya gitu. Ya boleh lah gitu, tapi be wise lah ya intinya ya. Konsumsi yang baik, seadanya dan tetap tidak berlebih seperti itu. Nah, Mas Emil, kalau ada pertanyaan seperti ini, anak muda itu paling susah diatur ya. Kita kaum milenial tadi kalau punya informasi kadang punya argumen sendiri. Bagaimana Anda pesan mungkin ya untuk anak-anak muda Surabaya yang pada ngeyel nih? Aduh, jangan hanya Surabaya dong, kan kita kan se-Jawa Timur ya, yang kita kemudian juga beri himbauan gitu bahwa anak muda itu kebutuhan sosialisasinya juga tinggi sekali, apalagi yang jomblo, waduh itu juga aduh yang masih lajang gitu ya. Jadi tapi menurut kami kita tidak melarang adanya interaksi gitu. Nah, even yang susah begini, kalau dia di warung kopi gitu ya, itu kedisiplinan untuk habis minum kemudian pakai lagi maskernya itu sangat-sangat rendah gitu. Ya, padahal sebenarnya boleh makan, minum, tapi begitu selesai pakai lagi lah gitu. Ya ini kemudian Satpol PP baik itu di tingkatan kota, kabupaten bahkan provinsi juga membackup dengan aparat kepolisian dan TNI sering melakukan patroli gitu ya. Kemudian kita ngecek gitu tempat-tempat nongkrong. Memang banyak anak muda. Anak muda itu buat mereka hangout itu juga bagian dari kebutuhan. Apalagi kalau bilang lo kan bisa hangout lewat internet gitu ya. Ya habis kuotanya habis katanya gitu kan, tekor gitu. Jadi memang dalam konteks ini kita kemudian melihat bahwa untuk anak-anak muda ya tolong ingat kita ini masih dalam kondisi pandemi dan kalau mereka dalam tanda kutip mengabaikan itu, mereka pulang membawa resiko kepada keluarga di rumah. Jadi mohon kemudian jaga diri betul baik-baik dan ya itu tadi sesederhana itulah. Kalau mereka kemudian
habis ya melakukan apapun yang membutuhkan mulut Iya, lah, konsumsi dan sebagainya, selesai tutuplah gitu. Nah ini kedisiplinan ini yang masih kurang. Hari ini Bu Gubernur bersama dengan istri saya Mbak Arumi selaku Ketua PKK Jawa Timur bersama dengan Mendagri meluncing gerakan 26 juta masker se-Jawa Timur. Baik. Oke. Gitu. Jadi ini tujuannya untuk semakin meningkatkan awareness menggunakan masker itu baik-baik saja gitu, dan kita sudah terbiasa sekarang gitu. Ya, ya. Dilihat memakai masker dan melihat orang memakai masker. Jadi nggak ada kesan tidak sopan, tidak friendly, tidak bersahabat dengan menggunakan masker. Baik. Jadi untuk anak muda tadi jangan egois bahwa Tipsnya begini, Iya. kadang-kadang kita merasa memakai masker karena kita nggak percaya orang. Baik. Kenapa nggak kita balik gitu ya? Sebenarnya yang paling penting justru kita memakai masker untuk melindungi orang. Jadi maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jadi bahwa Baik. sebenarnya kita memakai masker untuk melindungi orang lain. Karena tadi rumusnya begitu. Ya, Kalau kita pakai masker tapi kita sehat, ketemu orang nggak sehat pakai masker, dia nggak pakai masker, itu resikonya itu masih 70%. Baik. Tapi kalau yang nggak sehat, yang punya COVID, pakai masker, resikonya turun sampai ke 5%. Baik. Jadi cintai diri sendiri, cintai orang lain ya. Iya. Baik, Mas Emil, terakhir bahwa kita tahu perkembangan memang masih terus berlanjut, tapi untuk Jawa Timur sendiri, kedepannya akan seperti apa? Ada langkah-langkah lain yang akan Anda kerjakan di beberapa hari ke depan? Ya kita terus kayak tadi kami melakukan pembekalan kepada seluruh gerakan mahasiswa. Harapannya mahasiswa-mahasiswa ini setelah Surabaya Raya relatif berjalan cukup aktif, kita ingin geser ke Malang Raya. Target kita 5 perguruan tinggi swasta besar dan 3 kampus negeri. Ini kita integrasikan dengan program yang dilakukan oleh BNPB, yaitu upaya pencegahan terpadu. Jadi dengan adanya aplikasi tadi Inaris tadi, kita bisa melakukan monitoring resiko di lingkungan masing-masing. Saat ini se-Jawa Timur baru 9 ribuan yang ngisi, itu sangat sedikit. Kita ingin angka itu jadi jauh lebih besar dengan partisipasi dari mahasiswa. Mereka bisa mendata lingkungan RW-nya aja lah. Kayak sekarang KKN itu kan kuliah kerja nyata nggak turun ke daerah lain, tapi justru fokus di domisili masing-masing. Nah ini terus kita lakukan sambil juga mengkombinasikan dengan teknologi. Uji coba kita di pasar di Sidoarjo sudah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dari akurasi 20%, sekarang CCTV kecerdasan buatan bisa mencapai akurasi 80%. Hasilnya kami sampaikan ke Bupati Sidoarjo kemarin, PLT Bupati, ternyata masih banyak yang nggak pakai masker. Baik, Mas Emil, terima kasih. Otomatis itu terdeteksi. Iya. Ya, terima kasih Mas Emil atas waktunya. Salam untuk Mbak Arumi dan keluarga. Tetap sehat. Siap. Ya, Ya Mas Juno, terima kasih matur suwun.